Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi pada kesempatan ini dalam rangka untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Maka kajian kita kali ini adalah membahas faidah yang dapat kita peroleh dari mempelajari dan membaca Al-Quran. Pemirsa Badik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai pedoman yang telah Allah turunkan untuk kita semua. Tentu mempelajarinya, membacanya akan memberikan faedah bagi kehidupan manusia. Jangankan seorang muslim, orang yang berbeda agama ketika mau mempelajari Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karenanya banyak keutamaan, banyak faidah yang kita raih kalau kita mau mempelajari dan lebih dekat dengan Al-Quran dan mau membacanya. Yang pertama, Al-Quran akan menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah kita juga mendapati ayat yang itu merupakan doa di saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, ya, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka. Waladhdallin, dan juga bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat. Artinya, ketika kita mau mempelajari Al-Quran, kita mau membaca Al-Quran, maka faidahnya sangat jelas. Kita tidak akan tersesat dan kita tidak akan mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dimurkai, mereka yang tersesat diantaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Kita muslim, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Selain meminta dan berdoa, caranya adalah pelajari Al-Quran. Lagi-lagi pelajari Al-Quran. Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan, ayo belajar Al-Quran. Karena faidahnya sangat jelas, yaitu dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Bagaimana dengan hidup ini ketika kita tersesat? Sementara ketika kita melakukan perjalanan keluar kota, kemudian kita tersesat, sehingga tidak sampai pada tujuan yang kita tuju. Akhirnya banyak hal yang dapat kita sesali berupa kerugian, ya, rugi waktu, rugi kesempatan, dan yang lainnya yang semestinya sampai pada tujuan akan tetapi tidak sampai pada tujuan. Dan ini sangat memprihatinkan. Ya, sering sekali orang bisa merasakan kalau hidup di dunia tersesat di jalan saja merasa susah. Ya, bagaimana dengan kehidupan di akhirat nanti? Ya, kemudian yang kedua, mempelajari Al-Quran dan mau membacanya. Maka ini dapat melembutkan hati setiap jiwa-jiwa yang membacanya. Ya, dan ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya yang demikian dapat melembutkan hati kita. Sekeras apapun, ya, kerasnya hati seorang sahabat ketika belum mengenal Islam. Kita kenal Abu Bakar, kita kenal Umar. Betapa bencinya sebelum mengenal Islam. Ya.
dan betapa kerasnya hati mereka. Tapi pada saat mereka mendengar saja, belum sempat membacanya, mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain, oleh saudara perempuannya, apa yang terjadi? Hatinya tersentuh, dan kemudian yang keras hatinya menjadi lembut. Maka orang-orang yang senantiasa mau mempelajari Al-Quran, kemudian mau membaca Al-Quran, hatinya akan dilembutkan. Akhlaknya akan terbentuk dengan sendirinya. Dan lisannya terjaga. Tidak akan keluar dari lisannya kata-kata yang kotor. Karena pada lisannya melekat ayat-ayat Al-Quran. Maka dia akan mencegahnya dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, selain daripada melembutkan hati, maka membaca Al-Quran yang akan menuntun kita pada kebaikan. Kemudian hati ini akan menjadi tenang. Ya. Hati ini akan menjadi tenang. Hati ini tidak akan gundah dan gulana. Lihat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mereka tenang. Mereka tidak silau dengan jabatan. Mereka tidak silau dengan harta. Mereka tidak silau dengan kehidupan di dunia yang dapat melelehkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd telah menyatakan alladzina amanu wa tatma'in qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Lihatlah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan salah satu bentuk cara mengingat Allah adalah dengan memperbanyak mempelajari Al-Quran dan membacanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita akan hal itu. Kemudian membaca Al-Quran akan mendapatkan limpahan rahmat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Maka ini pengaruh yang sangat nyata. Ini pengaruh yang sangat luar biasa. Ada di antara orang tua yang di masa tuanya rindu, kangen, ingin mendengarkan bacaan ayat Quran dari anak-anaknya. Hanya terkadang yang miris dan memprihatinkan adalah ketika anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Ketika anak-anak kita lebih banyak waktunya dengan bermain HP daripada membaca Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Harapan daripada orang tuanya menjadi pupus di tengah jalan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran ini untuk penawar kita. Jadikan Al-Quran ini untuk penawar hati. Jadikan Al-Quran menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiri majlis-majlis yang ada di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan Masya Allah, faidah yang sangat besar adalah membaca Al-Quran. Pemirsa Mutiara Hikmah Bati TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa Mutiara Hikmah Bati TV yang berbahagia, terima kasih masih setia bersama Batik TV. Mari kita lanjutkan membahas faidah mempelajari dan membaca Al-Quran. Di antara faidah mempelajari dan membaca Al-Quran, kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Ini adalah cara yang efektif untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala bagi akhirat kita. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, Allah memberikan janji, Nabi menyampaikan bahwa pahala itu akan dihitung dari per hurufnya, bukan dari per ayatnya, atau bahkan per juznya, atau per makraknya, akan tetapi per hurufnya. Anda bayangkan saudara sekalian, ketika dalam satu hari kita mampu mempelajari, ya misalnya satu lembar daripada mushaf Al-Quran,
Atau lebih daripada itu, 1 juz kita membacanya, maka berapa banyak pahala, berapa banyak yang akan kita dapatkan, baik keberkahan, baik rahmat, ketentraman, ketenangan jiwa, dan masih banyak lainnya yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengatakan, "Man qara'a bimi'a ayat fi lailah kutiba lahu qunut lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, maka ditulislah baginya sebagaimana ia sholat sepanjang malam. Artinya sholatnya kita lakukan, baca Qur'annya juga kita lakukan. Berarti kita akan mendapat pahala yang lebih banyak lagi daripada itu. Kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sekiranya di antara kita mau untuk membaca Al-Quran setiap kali habis sholat, selesai zikir, duduk sesaat, kemudian membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang tidak bisa dengan 1 lembar, mungkin justru bisa dengan 2 lembar dalam 1 hari. Atau mungkin bisa dengan 3 lembar, 4 lembar. Yang tidak bisa setengah juz mungkin bisa dengan 1 juz. Ini logika yang terbalik untuk memberikan optimisme. Bukan dari banyak menuju yang kecil. Kalau tidak bisa 1 juz berarti setengah juz atau 1/4 juz. Kita balik. Kalau kita tidak bisa setengah juz mungkin kita bisanya 1 juz. Kalau kita tidak bisa 2 juz mungkin dengan 3 juz kita bisa. Di situ adanya optimisme tafaul. Oleh karenanya, saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah dan terus perbanyak. Kenapa? Karena pahalanya betul-betul besar. Faidah yang kita kumpulkan nanti menjadi timbangan pemberat amal kebaikan kita yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah salah seorang di antara kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapat di dalamnya 3 onta yang hamil, onta itu gemuk, onta itu besar?" Maka para sahabat kemudian menjawab, "Mau ya Rasulullah." Siapa yang tidak mau? Ya, pulang ke rumah, di rumah ada 3 onta hamil, onta gemuk dan onta yang besar. Mau ya Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam surat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, 3 onta yang gemuk dan 3 onta yang besar. Ini pembanding yang luar biasa yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah menawarkan unta yang gemuk, unta yang hamil, unta yang besar? Karena ini nilainya pada saat itu betul-betul nilai yang fantastis, nilai yang sangat mahal. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca 3 ayat dari Al-Quran di dalam sholatmu itu masih lebih baik daripada hadiah 3 onta besar, yang 1 hamil, yang 1 gemuk. Dan ini luar biasa. Ya. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti di hari kiamat. Karena Nabi yang memerintahkan Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran. Karena Quran yang Anda baca, Quran yang kita baca, itu nanti di akhirat, Quran itu akan datang membawa syafaat. Dan bentuk-bentuk syafaat Quran ini banyak sekali. Kalau kita pelajari hadis-hadisnya, banyak sekali bentuk syafaat Quran. Pertama, sekiranya di situ ada ya dari orang ini mestinya masuk neraka, dengan syafaat Quran dia akan dicegah masuk ke dalam neraka. Dihalangi untuk masuk neraka. Yang kedua, kalaupun ada dan harus terpaksa masuk neraka terlebih dahulu, maka dengan syafaat Quran dia akan dientaskan segera dari dalam neraka. Ini yang sangat luar biasa. Kemudian syafaat berikutnya, kelak ya Al-Quran ini akan menjadi penerang. Bahkan sebelum sampai pada akhirat, saat di dalam alam kubur,
maka Quran ini akan menjadi penerang. Oleh karenanya ada di antara umat Islam yang kadang membacakan Al-Quran untuk mereka yang sudah mati, karena punya keyakinan bahwa dengan bacaan ini mereka akan mendapatkan pahala, baik yang membaca maupun kemudian yang dibacakan. Ini harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran benar-benar mendatangkan syafaat yang luar biasa. Dan kita tidak boleh ragu dengan syafaat ini. Kenapa? Karena kita semua pada akhirnya membutuhkan syafaat. Selain daripada syafaat Nabi SAW, yaitu syafaatul udma, ada syafaat Al-Quran. Dan syafaat Al-Quran hanya untuk orang-orang yang di dunia ini mereka betul-betul memperjuangkan Al-Quran. Mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Dan yang luar biasa, kalau ada di antara keluarga kita satu saja yang menghafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka dapat berbagi syafaat kepada keluarganya yang lain. Arti syafaat di sini adalah pertolongan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV, membaca Al-Quran merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabba, pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa Mutiara Hikmah Badik TV yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama Mutiara Hikmah Badik TV. Kita lanjutkan faidah mempelajari dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, ketika kita membaca Al-Quran dan kita mau mempelajarinya, maka itu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW di dalam riwayat Baihaqi, ya, dalam kitab Syu'ab Iman menyebutkan man ahabba ayya'lamullah, ya, man ahabba ayya'lamullah yuhib wa rasuluh falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Apa katanya? Siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikan jika dia mencintai Al-Quran. Sehingga mencintai Al-Quran menjadi tolak ukur seseorang. Seorang mukmin mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia tidak cinta kepada Al-Quran, itu mustahil. Karena dikatakan, siapa yang ingin melihat orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maka lihatlah kecintaannya terhadap Al-Quran. Oleh karenanya ini faidah yang luar biasa. Ketika kita mencintai seseorang, seringkali kita merindukan, ya, surat cintanya. Seringkali kita merindukan pesan-pesannya. Seringkali kita merindukan untuk membaca tulisannya. Maka kalau kita cinta kepada Allah, bacalah surat cinta dari Allah, yaitu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz. Semakin cinta akan semakin sering dibaca. Semakin cinta akan semakin sering diulang-ulang membacanya. Maka itulah bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Kemudian, saudara sekalian, pemirsa Badik TV yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran, apabila kita lakukan, malaikat-malaikat itu akan selalu bersama mereka. Malaikat-malaikat itu akan mengamini doa-doanya. Malaikat-malaikat itu akan menurunkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat itu akan senantiasa mengingatkan pada kebaikan. Ini faidah yang luar biasa. Bagaimana kita hidup, kemudian kita mendapatkan pengawalan khusus dari malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena kita dekat dengan Al-Quran, karena kita mencintai Al-Quran. Ya. Sehingga Nabi mengatakan al-mahir, kata Nabi SAW, bil Quran,
ma'as safarah kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta' fihi wa huwa alaihi syak lahu ajron. Apa kata Nabi SAW? Orang yang lancar membaca Quran, baik bacaannya, maka akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang senantiasa taat kepada Allah. Adapun orang yang membaca Al-Qur'annya terbata-bata dan sulit untuk membacanya, maka baginya dua pahala. Pahala membaca dan pahala mempelajarinya. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita bersama malaikat, tentu setan-setan tidak akan berani mendekat. Setan-setan yang selalu menggoda kita akan senantiasa dihalangi oleh malaikat. Malaikat yang bersama orang-orang yang mau belajar, mau membaca Al-Quran dan mendawamkannya dalam hidupnya. Kemudian berikutnya membaca Quran, kita bisa tahu apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah. Itu faidah daripada membaca Quran. Kalau kita hidup ini tidak ada petunjuknya, nggak ngerti apa yang tidak disukai Allah ternyata malah dilakukan. Sementara apa yang disukai oleh Allah ternyata malah tidak dilakukan. Yang terjadi semuanya akan terbalik dan berbolak-balik semacam ini. Maka baca Quran agar kita tahu apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diperintai oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Ya, apa yang Allah tidak suka, kita tinggalkan. Kemudian membaca Al-Quran bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita. Itu ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi dengan membaca Al-Quran, kita menjadi tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kadang-kadang ketika kita menderita, seakan-akan inilah penderitaan yang luar biasa. Ya, seakan-akan inilah sesuatu yang membebani hidupnya. Ternyata ketika kita membaca Al-Quran, kita buka ayatnya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani masalah yang besar kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Ayat-ayat semacam ini mampu menenangkan hati kita. Ayat-ayat yang semacam ini mau menenteramkan kegelisahan yang ada pada jiwa-jiwa kita. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapat faidah yang luar biasa dengan membacanya, mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian dengan membaca Al-Qur'an ya dan mempelajarinya, Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan dunia. Dunia ini kelihatannya gemerlap, penuh dengan cahaya, penuh dengan kemewahan, tapi hakikatnya dunia ini gelap. Karena Nabi mengatakan ad-dunya mal'un. Dunia dan isinya ini terlaknat kecuali mereka yang berzikir di dalamnya. Termasuk daripada zikir adalah mereka yang mau mempelajari Al-Quran, mereka yang mau membaca Al-Quran. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa di dalam surat Ibrahim ayat 1, di dalam surat Ibrahim ayat 1 dikatakan alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Apa kata Allah? Alif lam mim, inilah kitab Allah yang Allah turunkan kepada manusia supaya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Ya, keluar daripada kegelapan. Karena dunia ini walaupun bergelimang cahaya, hakikatnya gelap kalau tidak ada pancaran daripada cahaya Al-Quran. Oleh karenanya jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, dan terus saling mengingatkan untuk belajar Al-Quran. Kemudian yang Allah sebutkan dan Nabi SAW sampaikan, mereka yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah yang memiliki rasa dan baunya enak. Maka kita bisa melihat cahaya dan kepribadian orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kalau ketemu dengan orang-orang semacam ini, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi sejuk. Kenapa? Memang Rasulullah yang mengumpamakan seperti itu. Baunya harum dan kemudian rasanya juga manis. Ya. Tidak keluar dari sikap, dari akhlaknya kecuali yang baik-baik. Tidak keluar dari lisan dan ucapannya kecuali yang baik-baik. Maka kemudian Nabi SAW dalam hadis yang cukup panjang mengatakan perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah jeruk utrujah. Pemirsa Badik TV yang dirahmati Allah,
Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih pemirsa Mutiara Hikmah Barik TV yang dirahmati Allah, masih setia bersama Barik TV. Kita lanjutkan pembahasan faidah mempelajari dan membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan bahwa salah satu faidah yang didapat oleh orang-orang muslim, orang-orang beriman yang mau membaca Al-Quran, diumpamakan seperti buah yang manis ya, rasanya dan harum baunya. Sementara orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, tidak ada baunya tapi tetap manis rasanya. Ya. Inilah keunggulan orang mukmin. Ya. Buah kurma sebagaimana kita tahu bersama dan kita kenali bersama, memang tidak seperti buah durian yang baunya sangat menyengat, apalagi rasanya. Ya. Tapi Nabi mengumpamakan, sekiranya orang-orang beriman itu suka membaca Al-Quran, maka lebih daripada buah kurma. Lebih daripada buah kurma, yaitu buah yang baunya sangat harum dan rasanya lebih daripada baunya. Oleh karena jadilah orang-orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran. Masih banyak kesempatan kita membaca Al-Quran. Dimanapun kita bisa membaca Al-Quran kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Ya. Banyak orang-orang yang kemudian memanfaatkan misalnya di lampu merah. Apabila memang di lampu merah itu ya, timing waktunya sangat panjang, maka bisa dimanfaatkan. Atau di tengah kemacetan. Karena cenderung orang yang terjebak dalam kemacetan di perjalanan, emosinya pasti akan meningkat. Emosinya pasti akan meluap. Maka dengan membaca Al-Quran, menjadikannya tenang, menjadikannya tentram, dan tidak ada kekhawatiran bagi kehidupan dunia. Kemudian, pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah SWT, membaca Al-Quran akan menjadikan kita sebagai keluarga daripada Al-Quran, keluarga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Ya, beliau kemudian ditanya, siapa ya Rasulullah keluarga Allah dari kalangan manusia? Nabi menjawab, mereka adalah Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang khusus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita harus berlomba-lomba menjadi keluarga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Barik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membaca Al-Quran, dengan menjaganya Allah akan menjaga kita. Dengan menjaganya Allah akan menjaga kita. Nabi SAW mengatakan, bacalah Al-Quran, karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang menjaga Al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hati orang yang menjaga Al-Quran. Artinya hati yang tersiksa itu hati yang dipenuhi oleh rasa was-was. Hati yang dipenuhi oleh rasa takut. Hati yang dipenuhi oleh berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dengan membaca Al-Quran, itu semua akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dia hidupnya akan mendapati kehidupan yang tenang. Ya. Kemudian pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang mau membaca Al-Quran akan mendapatkan faidah yang luar biasa. Di antaranya adalah Allah akan mengaruniakan kepada orang tuanya, yaitu mahkota yang berkilauan di akhirat nanti. Maka sekarang kita lihat ya, pelajar-pelajar TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, apabila mereka sampai pada waktunya untuk wisuda, ya, baik di juz pertama, di bab pertama, kedua, dan ketiga, maka akan ada secara simbolis anak-anak ini mengenakan mahkota di kepala orang tuanya. Ini tidak lain adalah inspirasi daripada yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan dengan membaca Al-Quran kita menjadi tahu tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat luas. Dan tentu ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayatnya misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Ini tanda-tanda yang luar biasa bagi orang-orang yang mau berpikir. Oleh karenanya, pemirsa Bari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bosan dan kita tidak akan pernah puas dan kita akan terus merasa semakin bodoh diri kita kalau kita mau mempelajari Al-Quran. Dan jangan sampai kemudian merasa pinter, merasa sudah cukup, merasa sudah puas pengetahuannya. Tidak. Makin dalam kita mempelajari Al-Quran, makin dalam kita mengkaji isinya dan terus kita membacanya, maka rasa bosan itu tidak ada pada diri kita. Yang ada salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah, kita semakin cinta dengan Al-Quran. Bahkan satu hal yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa membaca Quran, satu hari saja kesempatan membaca Al-Quran terlewatkan, maka seakan-akan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Seakan-akan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Itu hanya satu hari. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau 3 hari? Dan beberapa hari atau mungkin sampai seminggu sama sekali tidak membaca Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, kalaupun kita tidak mampu membacanya, setidaknya kita mendengarkannya. Kita tidak bisa mendengarkan langsung dari orang-orang yang membaca Al-Quran itu, setidaknya kita mendengar melalui media. Karena ini penting. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang melibatkan Al-Quran ini mewarnai kehidupan kita. Tidak hanya berbentuk seremoni yang dilakukan pada saat pembukaan acara-acara tertentu. Akan tetapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana dalam keseharian kita, terus kita tingkatkan, kita evaluasi, kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, belajar kita dengan Al-Quran, membaca kita Al-Quran, sehingga apa? Kita akan mendapatkan progres yang cukup signifikan, perkembangan yang baik, sehingga apa? Kita akan mendapatkan sesuatu perubahan yang nyata dalam hidup kita. Pemirsa Bari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membutuhkan Al-Quran. Kita akan membutuhkan syafaat Al-Quran. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak menjadi orang-orang yang berhak mendapat syafaat di Al-Quran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Turunkan rahmat-Mu kepada kami. Berikan keberkahan-Mu kepada kami. Berikan rizki kepada kami untuk dapat mencintai Al-Quran dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami dan anak-anak kami, keturunan kami menjadi ahlul Quran, menjadi sahibul Quran, menjadi generasi pembela Al-Quran, generasi yang dengannya kelak akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.